Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rivalindis Putri dengan NPM 216. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia dan keberagaman dalam organisasi. Pertama, kita akan membahas pengertian dari pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, pengelolaan sumber daya manusia adalah proses mengatur dan mengelola karyawan agar dapat bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Gary Dessler, hal ini tuh mencakup perekrutan, pelatihan, hingga penilaian kinerja. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang keberagaman itu sendiri. Nah, apa sih keberagaman itu? Keberagaman itu adalah perbedaan individu dalam organisasi seperti usia, gender, budaya, dan latar belakang. Menurut Michael Armstrong, keberagaman itu perlu dikelola dengan baik agar memberikan dampak yang positif. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang manfaat. Nah, pengelolaan sumber daya manusia yang baik itu dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Selain itu, keberagaman itu juga dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi karena adanya berbagai sudut pandang. Nah, tujuan dari pengelolaan sumber daya manusia dan keberagaman itu adalah agar setiap karyawan dapat berkontribusi secara maksimal, serta tercipta lingkungan kerja yang adil dan nyaman. Saya Maureen Alivia Azara dengan NPM akhir 314 akan menjelaskan konsep manajemen sumber daya manusia atau biasa disingkat MSDM. Untuk pengertiannya sendiri, MSDM adalah serangkaian aktivitas untuk mengelola tenaga kerja secara sistematis, mulai dari masuk sampai keluar dari organisasi. Tidak hanya urusan administrasi, tapi juga mengembangkan potensi karyawan, meningkatkan motivasi kerja, menyelaraskan tujuan individu dan perusahaan. Jadi MSDM itu berfokus pada people management and strategy. Untuk tujuannya sendiri, tujuan MSDM bisa dilihat dari 4 perspektif. Yang pertama ada tujuan organisasi, membantu perusahaan mencapai target dan menyediakan tenaga kerja yang tepat. Lalu tujuan fungsional, menjalankan fungsi SDM secara efektif dan menghindari pemborosan tenaga kerja. Selanjutnya ada tujuan sosial, memenuhi tanggung jawab sosial seperti etika dan hukum, dan memberikan perilaku adil kepada karyawan. Untuk yang terakhir ada tujuan individu, membantu karyawan mencapai tujuan pribadi dan memberikan kepuasan dalam bekerja. Di sini ada fungsi utama MSDM. Yang pertama ada perencanaan SDM atau HR planning, yaitu menghitung kebutuhan tenaga kerja di masa depan dan menganalisis ketersediaan saat ini. Lalu berikutnya yang kedua ada rekrutmen dan seleksi, yaitu mencari dan memilih kandidat terbaik yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga pengembangan atau pelatihan, meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan, pengembangan karir, dan pembelajaran berkelanjutan. Yang keempat ada manajemen kinerja, menilai dan mengevaluasi hasil kerja untuk memberikan umpan balik dan pengembangan. Lalu yang kelima ada kompensasi dan tunjangan, mengelola sistem gaji, bonus, dan manfaat lainnya untuk memotivasi dan retensi. Lalu yang terakhir ada manajemen hubungan karyawan, menangani konflik dan memastikan hubungan yang harmonis dalam lingkungan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denti Prastiwi dengan NPM akhir 201. Baik, yang selanjutnya merupakan peran strategis manajemen sumber daya manusia. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, mitra strategis yang berfungsi untuk menyelaraskan kebijakan sumber daya manusia dengan visi, misi, dan strategi bisnis jangka panjang. Yang kedua, menjadi agen perubahan, yang dimana mengelola perubahan organisasi dan membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang ketiga, menjadi pengelola bakat atau talent manager yang memastikan karyawan dengan keahlian tepat bekerja di posisi yang tepat untuk keunggulan kompetitif. Yang keempat, menjadi fasilitator produktivitas, yang dimana melakukan perencanaan sumber daya manusia, seleksi, dan peningkatan kinerja melalui efisiensi kerja. Yang kedua, terdapat prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia, yaitu integrasi strategis, yang dimana kebijakan sumber daya manusia saling mendukung dan terintegrasi dengan strategi bisnis. Yang kedua, pengembangan SDM, yang berfokus pada pelatihan dan pengembangan karir berkelanjutan. Yang ketiga, keadilan dan keseimbangan, yang dimana memberi kompensasi dan penghargaan yang adil untuk memotivasi karyawan. Yang keempat, pengelolaan kinerja, yaitu mengevaluasi berbasis pencapaian tujuan yang jelas dan
menerapkan budaya kerja positif seperti mempromosikan nilai-nilai perusahaan dan lingkungan yang kolaboratif. Selanjutnya, yang ketiga, terdapat tantangan manajemen sumber daya manusia. Tantangan manajemen sumber daya manusia sendiri berasal dari dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal, seperti globalisasi, perubahan teknologi, dan perubahan peraturan perusahaan, atau bahkan peraturan negara. Dan faktor internal, seperti budaya organisasi, posisi perusahaan, dan lain sebagainya. Lalu, konsep manajemen sumber daya manusia ini berkembang dari manajemen personalia yang administratif menuju pengelolaan strategis yang berfokus pada perkembangan manusia. Perkenalkan, saya Maharani Citra dengan NPM 237 yang akan menjelaskan tentang strategi mendorong performa organisasi. Nah, untuk mencapai target bisnis, sebuah organisasi itu harus mampu mengonversi potensi individu menjadi prestasi kolektif melalui 4 pilar. Yang pertama ada kepemimpinan yang terarah atau leadership. Manajemen berperan sebagai akselerator organisasi. Tanpa arahan yang jelas, produktivitas karyawan tidak akan maksimal. Lalu pemimpin juga harus mampu menerjemahkan tujuan besar perusahaan ke dalam target operasional yang mudah dipahami oleh tim. Lalu menggunakan pendekatan yang mampu menginspirasi karyawan untuk memberikan kontribusi terbaik melampaui standar kerja minimal. Adapun yang kedua yaitu sistem motivasi dan apresiasi atau insentif. Kinerja organisasi sangat bergantung pada bagaimana individu merasa dihargai atas kontribusinya. Yang pertama ada reward ekstrinsik, yaitu pemberian kompensasi yang kompetitif, bonus berbasis kinerja, dan kejelasan jenjang karir. Yang kedua, reward intrinsik, yaitu memberikan kepercayaan atau otonomi dalam bekerja, serta pengakuan atas pencapaian sekecil apapun. Lalu adapun prinsip keadilan, yaitu memastikan adanya keseimbangan yang objektif antara beban kerja dengan imbalan yang akan diterima. Perkenalkan, nama saya Safani Larinka dengan NPM akhir 254. Sebelumnya, rekan saya Citra sudah menjelaskan 4 pilar utama untuk mencapai target bisnis. Nah, rekan saya sudah menjelaskan mengenai pilar pertama dan pilar kedua. Di sini saya akan menjelaskan untuk pilar ketiganya. Untuk yang ketiga, ada manajemen kinerja berbasis hasil atau performance management. Prinsip utamanya itu apa yang bisa diukur dan bisa dikelola. Efektivitas kerja tim itu harus dipantai secara berkala. Ada yang namanya indikator keberhasilan atau KPI. Apa KPI itu? Jadi KPI itu menetapkan target yang spesifik dan terukur agar fokus kerja tim tetap terjaga. Umpan balik berkelanjutannya itu mengutamakan sesi diskusi rutin atau coaching untuk memperbaiki kendala secara langsung daripada hanya mengandalkan evaluasi tahunan. Serta pengembangan kompetensinya itu memastikan karyawan memiliki keahlian yang relevan melalui program pelatihan yang tepat sasaran. Untuk pilar yang terakhir yaitu yang keempat, ada budaya kerja dan ekosistem organisasi. Lingkungan kerja yang sehat merupakan fondasi utama bagi produktivitas jangka panjang. Kolaborasi lintas fungsinya itu ada menghilangkan ego sektoral agar antar departemen dapat bekerja sama secara harmonis tanpa hambatan birokrasi. Serta ada kesejahteraan karyawan, yaitu menjaga keseimbangan beban kerja guna mencegah burnout. Karena karyawan yang sehat secara mental cenderung itu lebih produktif. Yang terakhir itu ada integrasi teknologi, yaitu memanfaatkan alat digital dan otomatisasi untuk menyederhanakan proses administratif, sehingga tim bisa lebih fokus pada tugas-tugas yang strategis. Selanjutnya membahas mengenai perlindungan kekayaan intelektual dalam organisasi bisnis. Jadi, kekayaan intelektual itu hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu karya, inovasi, dan simbol yang memiliki nilai ekonomi dan dapat bermanfaat bagi kegiatan bisnis. Dalam organisasi, kekayaan intelektual tidak hanya hasil karya, tetapi juga berguna sebagai sumber keunggulan kompetitif, faktor pembeda dengan pesaing, serta aset tidak berwujud yang sangat bernilai. Contohnya seperti brand, software, formula produk, hingga strategi pemasaran. Lalu ada karakteristik dari kekayaan intelektual. Yang pertama, dia itu tidak berwujud. Lalu yang kedua, memiliki nilai ekonomi sehingga dia bisa menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, eksklusif, yaitu hanya pemilik yang berhak untuk menggunakannya. Yang keempat, mudah disalin jika tidak dilindungi. Lalu ada beberapa jenis dari
kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta. Ini itu melindungi karya orisinal seperti film, buku, musik, video, desain, software. Nah, ini itu berlaku otomatis sejak karyanya dibuat. Yang kedua ada paten. Ini tuh melindungi penemuan teknologi baru, contohnya seperti mesin, metode produksi, hingga formula kimia. Syaratnya itu dia pertama baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan secara industri. Yang ketiga ada merek dagang. Jadi ini tuh melindungi identitas bisnis seperti nama brandnya, logo, dan slogan bisnis. Tujuannya itu agar tidak ditiru pesaing dan mudah dikenali oleh konsumen. Yang keempat ada desain industri. Ini itu meliputi tampilan visual produk seperti warna, pola, dan bentuknya. Contohnya kayak desain kemasan produk. Yang kelima ada rahasia dagang. Ini tuh melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia, contohnya resep makanan, strategi pemasaran, dan data pelanggan. Sebenarnya tidak perlu didaftarkan, tetapi harus dijaga kerahasiaannya. Saya Kirana Zahra dengan NPM akhir 236. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perlindungan kekayaan intelektual dalam organisasi bisnis. Nah, pentingnya perlindungan kekayaan intelektual itu terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu menjaga keunggulan kompetitif. Nah, jika inovasi tidak dilindungi, maka pesaing bisa meniru dengan mudah. Lalu yang kedua terdapat sumber pendapatan. Nah, kekayaan intelektual itu bisa dijual sebagai lisensi, lalu dijadikan franchise, dan atau menarik investor. Lalu yang ketiga terdapat perlindungan hukum. Di sini untuk memberikan hak untuk menggugat pelanggaran dan menghentikan penggunaan ilegal. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Nah, perusahaan dengan kekayaan intelektual kuat biasanya itu lebih dipercaya investor dan memiliki valuasi lebih tinggi. Lalu yang kedua yaitu cara melindungi kekayaan intelektual. Yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu perlindungan legal. Nah, perlindungan legal ini terdapat 2 yaitu pendaftaran resmi. Di sini terdapat hak cipta, Direktorat Kekayaan Intelektual, lalu paten yang didaftarkan secara formal, dan merek yang wajib daftar agar mempunyai hak eksklusif. Nah, ini memberi perlindungan hukum yang kuat. Lalu selanjutnya terdapat lisensi dan hak eksploitasi. Di sini memberikan izin penggunaan kepada pihak lain dan menghasilkan royalti. Lalu yang kedua terdapat perlindungan internal organisasi. Di sini terdapat 4 poin yaitu perjanjian kerahasiaan atau NDA, yaitu mengikat karyawan atau mitra agar tidak membocorkan informasi. Lalu klausul kontrak kerja yang menegaskan bahwa hasil kerja karyawan adalah milik perusahaan. Lalu pembatasan akses informasi yang dimana tidak semua karyawan bisa mengakses data penting. Lalu sistem keamanan digital. Di sini termasuk enkripsi data, password dan firewall, dan backup data. Lalu yang ketiga terdapat perlindungan melalui manajemen SDM. Nah, seperti edukasi karyawan tentang pentingnya kekayaan intelektual, lalu pelatihan etika bisnis, dan budaya menjaga rahasia perusahaan. Nah, karena di sini tuh karena kebocoran sering berasal dari internal. Lalu selanjutnya terdapat risiko jika tidak dilindungi. Jadi terdapat 4 poin yaitu pencurian ide, di mana produk atau inovasi ditiru pesaing tanpa izin. Lalu yang kedua kerugian finansial, di mana kehilangan potensi pendapatan dan penurunan penjualan. Lalu yang ketiga terdapat kehilangan kepercayaan, yaitu investor dan pelanggan bisa ragu. Lalu yang keempat kehilangan keunggulan pasar. Di sini akhirnya tidak lagi unik bagi kompetitor.